Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku ya? Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada dan terhindar dari segala keburukan termasuk virus-virus yang berbahaya. Oke, materi selanjutnya ya. Kalau minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang Simplicia hewani ya. Kemudian untuk bab berikutnya itu kalian akan mempelajari tentang sediaan antibiotika ya. Apakah ini masih termasuk Simplicia Pak? Udah enggak ya, ini sediaan antibiotika ya. Di sini cuma saya jelaskan atau memang materinya hanya sedikit ya, karena antibiotika yang lebih jauh, yang lebih dalam itu di farmakologi ya. Untuk farmakognosi hanya sekilas, hanya pengertian dan disebutkan beberapa jenis ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Antibiotika ya. Antibiotika pengertiannya ya. Antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh jasad reni dan dalam kadar yang sangat kecil mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan jasad reni lain ya, seperti virus, rickettsia, bakteria, protozoa dan cendawan. Kemudian dewasa ini, pengertian antibiotika juga mencakup senyawa-senyawa kimia yang bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri dan atau yang bersifat bakterisida atau yang membunuh kuman dan diperoleh secara sintesia murni, misalnya chloramphenicol dan tetracycline, atau secara semi-sintesia, misalnya ampicillin dan cloxacillina ya. Saya jelaskan ya. Jadi antibiotik itu ada dua tipe ya. Antibiotik yang bakteriostatik ya, itu bakteri yang cara menyingkirkan bakterinya itu dengan cara menghambat pertumbuhan bakterinya ya. Hanya dengan menghambat pertumbuhan bakteri, entah itu menghambat pertumbuhan dinding selnya ataupun menghambat pertumbuhan lainnya ya, itu bakteriostatik. Nah, tipe yang kedua itu ada bakterisida, di mana antibiotik itu bekerja langsung membunuh kumannya, langsung membunuh bakterinya, tidak melalui menghambat, tidak melalui apapun, pokoknya langsung hajar, langsung bunuh ya. Itu. Kemudian antibiotik juga cara kerjanya ya, cara kerjanya di dalam tubuh itu ada dua ya, yaitu ya, jadi antibiotik kalau tadi tipenya terbagi menjadi dua, yaitu bakteriostatik dan bakterisida. Yang kedua itu dibedakan berdasarkan efektivitas di dalam tubuh ya. Efektivitas itu maksudnya salah satunya ya, yang saya maksud di sini itu bisa membunuh bakteri apa saja, tipe apa saja itu ya. Nah, efektivitas antibiotik itu juga terbagi menjadi dua. Jadi efektivitas antibiotik yang pertama itu antibiotik yang cara kerjanya memiliki spektrum luas ya. Itu bisa membunuh semua jenis bakteri ya, entah itu bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Kemudian tipe efektivitas antibiotik yang kedua itu antibiotik yang cara kerjanya spektrum sempit ya, memiliki cara kerja spektrum sempit. Nah, seperti namanya spektrum sempit berarti antibiotika tersebut hanya bisa membunuh satu jenis bakteri ya, misalkan hanya membunuh bakteri gram negatif berarti tidak bisa membunuh bakteri gram positif dan begitu sebaliknya ya. Kemudian di sini bisa kalian baca di modulnya ya, ini kan sudah kalian miliki. Jadi untuk contoh dari antibiotika golongan penisilia bisa kalian lihat di modul ya, ini sudah kalian download sebelumnya. Ini ada penisilina yang berasal dari alam dan ada yang berasal dari semi sintesa ya. Bisa kalian baca dan pelajari di buku kalian nanti ya. Nah, seperti pada ilmu-ilmu farmasi lainnya, bahwa penamaan mata pelajaran di farmasi itu banyak mengadopsi dari luar ya, bahasa-bahasa luar.
yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Inggris. Nah, untuk antibiotik itu dari bahasa Yunani, ya, yang berarti anti yang berarti melawan, dan bio yang berarti kehidupan, ya. Jadi antibiotika itu maksudnya melawan kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan bakteri di dalam tubuh. Nah, ini ya, antibiotik broad spectrum adalah antibiotika yang efektif terhadap berbagai kelompok jasad renik, maksudnya kelompok virus, rickettsia, kuman, dan lain sebagainya, dan berfaedah untuk pengobatan infeksi ganda, ya. Nah, ini tadi kan broad spectrum itu artinya spektrum luas, ya. Jadi antibiotik dengan spektrum luas itu karena dia bisa membunuh semua jenis bakteri, ya, baik itu gram positif, gram negatif, maka akhirnya dia bisa untuk pengobatan infeksi ganda. Ya, contoh pengobatan infeksi ganda, ya, maksudnya infeksi ganda itu contohnya misal pasien A, dia divonis infeksi A gitu ya, infeksi A, entah itu infeksi saluran pernapasan atau yang lainnya, dan di sisi lain secara bersamaan juga dia divonis infeksi B, ya, itu sehingga dalam satu pasien, dalam satu waktu dan dalam satu pasien itu divonis infeksi yang lebih dari satu. Nah, itu pengobatannya bisa menggunakan antibiotik dengan spektrum luas. Nah, lalu bagaimana pengaplikasian untuk yang spektrum sempit, ya? Tadi kan contoh dari spektrum luas, ya, bisa mengobati infeksi ganda. Nah, kalau untuk spektrum sempit berarti dia hanya bisa untuk mengobati satu infeksi tertentu, ya. Misalkan infeksi pernafasan, ya, itu kan dia ada penyebab bakterinya, ya, misalkan bakteri A lah, ya, namanya bakteri A. Nah, antibiotik yang diberikan ya hanya bisa untuk membunuh bakteri A tersebut, ya. Misalkan di dalam pasien ternyata ditemukan infeksi ganda ini, tapi si pasien sudah terlanjur minum antibiotik dengan spektrum sempit, ya mau nggak mau dokter, ya, itu memberikan antibiotik lagi yang pengobatannya atau cara kerjanya itu membunuh bakteri yang satunya lagi. Jadi misalkan infeksi ganda itu bisa, ya, bisa diobati dengan antibiotik yang spektrum sempit. Tapi jika infeksinya ganda berarti nanti si pasien ini akan mendapat antibiotik lebih dari satu sesuai dengan infeksinya apa, ya. Infeksinya apa, kemudian disebabkan oleh bakteri apa. Nah, itu nanti antibiotiknya diberikan sesuai dengan itu tadi, ya, infeksi dan bakterinya. Seperti itu, ya. Kemudian harusnya jika kalian berangkat seperti biasa juga paling nggak ada hafalan lah, ya, hafalan beberapa. Cuma ya apa mau dikata, kondisinya seperti ini, pembelajaran tidak bisa berjalan seperti biasanya, ya. Nah, misalkan kalian pembelajaran biasa nih, ya, nggak jarak jauh seperti ini, harusnya kalian bisa nih, ya, menghafalkan jenis-jenis antibiotik ini yang jumlahnya sampai dengan 31, ya. Ya, memang nggak harus semua hafal 31 ini, tapi paling nggak beberapa lah, ya, mungkin 10 atau berapa itu akan harusnya kalian hafalkan, kemudian store hafalan ke Bapak Ibu guru yang mengampu, yaitu saya dan Bu Isma. Cuma ya udahlah, ya, keadaannya kayak gini, silakan kalian dibaca-baca aja, ya. Di antara 31 antibiotik ini, ya, ada ampicillin, bacitracinium, cefalexinum, dan lain sebagainya, itu banyak yang sudah kalian dengar, entah itu di di laboratorium maupun di kalangan masyarakat umum, ya. Atau bahkan sudah ada yang kalian lihat bentuknya, ya. Kalian lihat bentuknya di lab dan sudah kalian praktikkan, itu ada, ya. Makanya silakan ini dibaca aja, ya, dibaca ampicillin, persyaratannya apa, kadarnya seperti apa, pemberiannya seperti apa, kemudian sedianya apa saja yang ada di masyarakat ini, ya. Nah, itu, ya, silakan kalian pelajari. Seperti biasa, jika dalam penyampaian materi
ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya langsung lewat japri ke guru yang bersangkutan ya. Dalam hal ini berarti saya atau ke Bu Isma ya. Jangan sungkan, lebih baik kalian bertanya daripada bingung ya. Ini seperti itu ya untuk pembahasan antibiotika. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada salah-salah kata ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.